Akhir tahun 2020, Huawei secara resmi membawa flagship terbarunya yaitu Mate 40 Pro ke Indonesia. Selain desain yang menarik, smartphone ini juga udah powerful banget karena pertama di dunia dengan 5 nanometer SoC. Walaupun terlambat, tapi nggak ada salahnya buat review smartphone yang satu ini karena di tahun 2020 kemarin, smartphone ini jadi salah satu smartphone yang punya performa kamera terbaik. Saya Oki Subrata dari GadgetSquad.id, berikut adalah review Huawei Mate 40 Pro. Secara desain menurut saya Huawei Mate 40 Pro ini punya desain ikonik dan simetris yang ngebawa layar lengkung 88 derajat. Desain ini tentunya ngebuat perangkat ini lebih compact dan memberikan kesan lebih luas kalau dibandingin sama smartphone dengan layar standar biasa. Selain itu, kesan pertama menggenggam perangkat ini, Huawei Mate 40 Pro punya tampilan yang imersif yang didesain untuk kenyamanan saat menggenggam. Dengan ukurannya 6,76 inci dengan lebar hanya 75,5 mm, menurut saya ngebuat pas di tangan. Kalau kalian perhatiin, jadi bentuknya ini nggak melebar tapi memanjang. Sehingga selain pas di genggaman, juga ngasih kenyamanan buat saya yang suka motret pakai handphone, baik dalam posisi portrait ataupun landscape. Dan kalau untuk varian warna Mate 40 Pro yang masuk di Indonesia, cuma warna Mystic Silver. Warnanya kayak gini, cukup unik yang kalau kena pantulan cahaya di bagian cover belakangnya bisa berubah-ubah kayak hologram, yang ngasih kesan futuristik dan premium tentunya. Dan buat perlindungannya sendiri udah dilapisin sama nanoteknologi seramik di bagian back cover belakangnya. Pindah ke bagian layar, Huawei Mate 40 Pro hadir dengan jenis layar Flex OLED beresolusi 2K dengan lengkungan layar di keempat sudutnya hingga 88 derajat. Dengan adanya layar lengkung tersebut, kalau kalian perhatiin tepat di sebelah kanan di atas tombol power, ada tombol volume virtual untuk memudahkan penggunanya. Selain itu, layarnya juga udah ngedukung DCI P3 HDR dengan refresh rate 90Hz dan touch sampling 240Hz. Buat yang suka main game mobile ataupun nonton film streaming, bisa dibilang layar di smartphone ini udah bikin nyaman. Pergerakan di layar lebih smooth dengan akurasi warna yang cukup baik. Soal keamanan login sendiri dilengkapi dengan 3D Face Unlock sekaligus pemindai sidik jari dalam layar. Sama kayak seri Mate 40 yang menurut saya di keduanya ini cepet banget responnya. Nggak hanya itu, fitur menarik lainnya ada juga teknologi Eye on Display yang akan secara otomatis mengaktifkan smartphone saat mata tertuju pada layar, yang merupakan efisiensi daya. Performanya sendiri, Huawei Mate 40 Pro didukung dengan prosesor terbaru yaitu Kirin 9000 dengan fabrikasi 5 nanometer. Dengan hal tersebut, performanya diklaim lebih cepat 10% dari prosesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus yang dipakai sama smartphone flagship terkini atau smartphone gaming premium. Sementara buat nampilin kualitas gambar yang baik, Huawei Mate 40 Pro menggunakan GPU Mali G78 24 core dengan performa GPU diklaim 52% lebih kencang dari Snapdragon 865 Plus. Chipset tersebut juga diperkuat dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB dengan tampilan MIUI versi 11.0. Selama pemakaian saya nggak ada masalah sama performa dari smartphone ini. Buat dipakai kerja berat, multitasking, ataupun gaming, Huawei Mate 40 Pro benar-benar nunjukin performanya yang powerful. Dua game berat, Genshin Impact dan PUBG Mobile juga bisa dimainin dengan settingan grafik pentok kanan dengan lancar. Dari kedua game ini juga di beberapa part grafik ramai juga tetap playable kok. Mulai dari tekstur sampai detail gambarnya punya kualitas dan saturasi warna yang sangat baik. Kalau untuk fitur gaming yang saya suka di smartphone ini dengan hadirnya L dan R button yang ada di kedua area jari telunjuk bisa ngasih pengalaman bermain game yang lebih seru. Cara mengaktifkannya gampang, setelah masuk ke apps Game Space, pilih game yang mau dimainin, kemudian swipe layar ke bawah, nanti akan muncul beberapa fitur untuk maksimalin game. Terus pilih LR button setup, kemudian enable dan tinggal disesuaikan aja untuk shortcut kontrolnya.
Oke, sekarang kita akan bahas soal kameranya. Di mana kameranya ini merupakan nilai jual utama dari si Huawei Mate 40 Pro. Secara desain, saya suka sama desain dari kamera belakangnya ini, berbentuk bulat yang dinamakan Space Ring Design. Selain 4 sensor kamera dengan penempatan melingkar, tepat di bagian tengah atas ada sebuah LED flash untuk memberikan hasil fotografi lebih baik. Ya nggak heran lah kalau penggunanya bisa ngedapetin dukungan kamera terbaik dengan sertifikasi Leica lewat sensor kamera utama beresolusi 50 megapiksel, kemudian kamera ultrawide dengan resolusi 20 megapiksel, lensa periskop 12 megapiksel yang udah ngedukung 10 kali hybrid zoom dan 50 kali digital zoom, dan 7 kali optical zoom range. Pindah ke bagian kamera depan, Mate 40 Pro dibekali dengan sensor 13 megapiksel yang didukung dengan kamera 3D TOF untuk kebutuhan portrait. Kalau dibandingin sama flagship sekelas lainnya, Huawei Mate 40 Pro punya sensor yang cukup besar saat ini dengan 50 megapiksel 1/1.28 inch RYYB yang disertai Octa Face Detection Autofocus dan ngebuat smartphone ini patut diapresiasi dalam industri fotografi. Kalau menurut saya hasil foto dari Huawei Mate 40 Pro ini memiliki rentang dynamic range yang luas dan keseimbangan antara noise reduction dan detail gambar yang sangat baik. Oke guys, kita lihat sama-sama hasil fotonya kayak yang berikut ini. Di kemampuan merekam videonya, kamera belakangnya mendukung resolusi mulai dari 720 piksel sampai 4K 60 fps. Dan tentunya juga nggak ketinggalan, kemampuannya ini juga dilengkapi dengan fitur XD Fusion HDR Engine yang udah menjadi keunggulan ponsel premium Huawei. Dengan fitur ini mampu memberikan real-time video 4K dan HDR proses baik itu long exposure ataupun short exposure. Buat kamu yang sering aktif buat konten video dengan smartphone, Huawei Mate 40 Pro ini juga dibekali dengan fitur Super Steady Shoot yang ngebuat proses pengambilan gambar jadi lebih stabil dan minim guncangan. Selain itu ada juga fitur-fitur baru kayak AI Tracking Mode di mana kamu bisa fokus pada objek yang dianggap penting dan secara otomatis perangkat ini akan melakukan fokus pada objek yang menjadi tujuan utama. Terus juga fitur yang cukup menarik perhatian saya adalah Dual Ultra Slow Motion 4K dengan 240 fps. Fitur ini memungkinkan untuk bisa mengambil video gerak lambat yang nggak hanya pakai kamera utama aja, tapi juga bisa pakai kamera depan. Nah, kalau yang ini adalah hasil video dari kamera depan ya, dengan resolusi 4K 60 fps. Dan kalau untuk stabilnya sendiri, ini cukup stabil sih. Jadi kalau bisa untuk kalian yang butuh kamera buat vlog, smartphone ini cukup bisa diandelin. Oke, untuk fitur tambahan lainnya juga ada fitur Air Wake dan fitur Air Gesture Control yang memungkinkan penggunanya untuk bisa mengakses layar ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan dengan lambaian tangan. Dan gak hanya itu, fitur lainnya juga kayak dual stereo speaker, Bluetooth 5.2, dan NFC. Sedangkan untuk konektivitasnya sendiri, perangkat ini tentunya udah ngedukung jaringan 5G dan Wi-Fi 6. Meskipun absen tanpa dukungan dari Google, Huawei dengan Huawei Mobile Service-nya cukup cekatan mendukung kebutuhan pengguna.
Nah, buat urusan aplikasi, HMS punya Apps Gallery yang sekarang berisi ratusan aplikasi lokal dan jutaan aplikasi global terpopuler yang ngebantu keseharian pengguna di Indonesia. Ada juga Petal Search Widget, Find Apps, di mana alat pencarian baru ini ngasih akses buat pengguna Huawei menuju sejuta aplikasi yang bisa diunduh melalui Apps Gallery. Dan sekarang di Mate 40 Pro didukung dengan Petal Maps, yaitu aplikasi peta dan navigasi yang menjadi pengganti Google Maps di smartphone Huawei. Pihak Huawei Indonesia menyebut dengan kehadiran Petal Maps ini, nantinya pengembang yang aplikasinya berbasis navigasi kayak ojek online bisa segera memasukkan aplikasinya di Apps Gallery. Nice! Ngomongin soal daya tahan hidupnya, punya layar besar dengan 5 kamera, kapasitas baterainya bisa dibilang sangat cukup, hanya 4400 mAh. Ya, sedikit di bawah standar memang, mengingat smartphone kelas menengah saat ini rata-rata dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Tapi saya nggak terlalu khawatir soal itu, karena faktanya berkat kombinasi chipset yang efisien, selama pemakaian smartphone ini sanggup bertahan seharian. Dan menariknya lagi, smartphone ini juga udah dibekali dengan teknologi fast charging Huawei Wired Supercharge 66 Watt serta wireless charging 50 Watt. Dengan hal tersebut, ngecas jadi nggak perlu nunggu waktu lama. So guys, dibanderol dengan harga 15 jutaan, menurut saya Huawei Mate 40 Pro ini selain menawarkan performa yang sangat mumpuni buat ngejalanin tugas berat, ya tentunya aja dari sisi kamera punya kualitas yang sangat baik dengan spesifikasi tinggi dan berbagai fitur yang cukup lengkap buat maksimalin kebutuhan fotografi dan videografi. Buat kamu yang lagi cari smartphone dengan kemampuan kamera yang dijamin ciamik, Huawei Mate 40 Pro jelas harus dilirik. Segitu dulu aja untuk review kali ini. Saya Oki Subrata pamit. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.